bisa kembali melayani saudara. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Rohani yang sudah mempercayakan saya untuk kembali memberitakan kebenaran firman Tuhan. Satu yang saya yakin Bapak Ibu yang terkasih, bahwa mujizat terjadi itu bukan ketika kita mengangkat tangan menyembah Tuhan. Mujizat terjadi ketika ada firman Tuhan diberitakan. Amin. Saya percaya firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Ketika firman Tuhan diberitakan, saya percaya mujizat terjadi. Ketika firman Tuhan diberitakan, saya percaya hati yang keras dilembutkan. Amin. Saya percaya ketika firman Tuhan diberitakan, hati yang bengkok diluruskan. Amin. Dan saya percaya kita semuanya yang hadir pada pagi hari ini, kita akan pulang membawa berkat khusus, yaitu berkat rohani, yaitu kebenaran firman Tuhan. Yesus diberikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita buka kitab kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih. Kita buka kitab 1 Petrus. Kitab 1 Petrus pasal 4. Kita baca mulai dari ayat 12 sampai ayat 19. Saya minta tolong kepada ibu guru bisa menampilkan kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai ayat 19. Kita baca bergantian ya Bapak Ibu yang terkasih ya. Saya baca ayat 12, Bapak Ibu baca ayat 13, demikian bergantian sampai ayat 19. Firman Tuhan menuliskan demikian. Haleluya. Ayat 12 ditampilkan dulu ayat 12 ya. Oke. Firman Tuhan berkata demikian, saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat 13. Berbahagialah kamu jika kamu dinistakan nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Ayat berikutnya, ayat 15. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, apa kata firman Tuhan? Maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ayat 17. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Haleluya. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah panggilan hidup orang Kristen. Amin. Berbicara mengenai kekristenan bukan hanya berbicara mengenai agama, iya kan? Berbicara mengenai kekristenan bukan hanya berbicara mengenai keyakinan saja, tapi berbicara mengenai kekristenan ini berbicara mengenai sebuah kehidupan. Amin. Sebuah kehidupan Kristus yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita. Dan saya melihat Bapak Ibu yang terkasih, berbicara mengenai kekristenan ini berbicara mengenai dua hal, ya kan? Saya melihat bahwa orang percaya yang pertama itu adalah
janji hidup diberkati. Yang setuju katakan amin. Saya melihat orang percaya itu ibarat seperti koin yang memiliki dua sisi. Saudara memiliki uang, ya kan? Uang itu kan baik itu uang kertas ataupun uang koin, pasti dia memiliki dua sisi. Nah, demikian pula juga dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya, Bapak Ibu yang terkasih. Hidup kita ibarat seperti dua sisi mata uang. Nah, sisi yang pertama ini berbicara mengenai kehidupan kita di dalam Tuhan yang diberkati. Amin. Saya percaya setiap orang yang tinggal dalam Tuhan hidupnya pasti diberkati. Saya percaya bahwa orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, mereka yang setia, mereka yang tekun, hidupnya pasti diberkati. Dan itu tidak salah, Bapak Ibu yang terkasih. Karena janji Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan tertulis dengan sangat jelas bahwa ada janji hidup diberkati, janji hidup berkemenangan, janji hidup tidak diikat oleh dosa. Apa yang kita perbuat Tuhan jadikan semuanya berhasil. Tetapi tahukah Anda bahwa ada sisi yang lain dari kehidupan kita sebagai orang yang percaya selain hidup kita diberkati di dalam Tuhan, yaitu kita memiliki panggilan untuk menderita di dalam Kristus. Amin. Nah, kalau kita melihat nas yang kita baca pada pagi hari ini mulai dari ayat 12 sampai ayat 19, di sana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop yaitu menderita sebagai orang Kristen. Amin. Berbicara mengenai menderita sebagai orang yang percaya, ini berbicara mengenai panggilan hidup kita. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita memutuskan dalam hidup ini untuk menjadi orang Kristen, itu artinya begini, kita harus rela menderita bagi Kristus. Amin. Sebab tidak bisa kita elakkan bahwa ada risiko demi risiko yang harus kita tanggung sebagai orang yang percaya. Amin. Namun firman Tuhan menuliskan bahwa berbahagialah kamu jika kamu diista karena apa? Karena nama Kristus, kata firman Tuhan. Jadi kalau ada orang menderita karena perbuatannya yang jahat, itu bentuk dari konsekuensi. Amin. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu ibarat seperti benih yang kita tabur, Bapak Ibu yang terkasih ya. Benih yang kita tabur pastinya kita akan menuai dari benih itu. Kalau kita menabur benih mangga, pasti kita akan menuai buah mangga. Kalau kita menabur perbuatan baik, pasti kita akan menuai perbuatan baik. Tapi kalau kita menabur kejahatan, pasti kita akan menuai kejahatan. Itu adalah sebuah konsekuensi dari perbuatan kita. Tetapi tahukah Anda, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa ada kalanya Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita sudah rajin berbuat baik, kita sudah melakukan kebenaran firman, kita sudah tekun di dalam iman kita. Namun yang kita alami sebagai balasannya bukanlah hal yang setimpal. Iya kan? Dan itu yang dikatakan firman Tuhan, menderita sebagai orang yang percaya. Amin. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu yang terkasih, mau menderita tidak? Amin. Penderitaan di dalam Kristus adalah sebuah kebahagiaan. Penderitaan di dalam Kristus adalah sebuah sukacita. Kenapa saya katakan adalah sebuah kebahagiaan? Karena memang itu yang ditulis kebenaran firman Tuhan. Meskipun kita menderita sebagai orang yang percaya, saya yakin dan percaya kita tidak akan kekurangan damai sejahtera. Amin. Kita tidak akan kekurangan damai sejahtera. Justru hati kita melimpah dengan sukacita. Meskipun kita didera, meskipun kita dinista, meskipun kita dianiaya, meskipun kita mengalami kesengsaraan karena nama Yesus, saya percaya hati kita akan terus merasakan damai sejahtera. Amin. Kita akan tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan itu akan terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu yang terkasih. Saya melihat ada 3 alasan kenapa kita harus bersuka cita.
karena kita menderita. Amin. Saya mau tanya dulu, siap menderita tidak bagi Tuhan? Amin. Saya selama beberapa minggu ini dalam masa-masa prapaskah ini, saya banyak merenungkan tentang penderitaan di dalam Tuhan. Terlalu sering ya kita sebagai orang yang percaya mendengar khotbah dari mimbar itu tentang berkat, iya kan, tentang hidup berkemenangan, iya kan, tentang hidup sukses, iya kan, tentang sesuatu yang mengenakan telinga. Yang tidak salah, memang itu janji Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kita lupa dan harus kita ingat bahwa selain hidup kita diberkati dalam Tuhan, kita pun juga ada panggilan untuk menderita. Penderitaan yang bukan dicari-cari, amin. Tapi penderitaan yang memang sebagai bentuk konsekuensi dari iman kita. Kalau kita berani menyatakan diri, percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu artinya kita harus rela menderita bagi Dia. Amin. Dan itu baik, itu adalah kasih karunia kata firman Tuhan. Dan saya melihat ada 3 alasan kenapa kita mesti berbahagia menderita di dalam Tuhan. Menderita karena iman kita. Amin. Menderita karena pengiringan kita akan Tuhan. Yang pertama saya melihat, kita baca pasal 2 ayat 19 sampai 21, bisa dibuka dulu. Kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 21. Kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 21. Firman Tuhan berkata apa di sana? Yang sudah bawa Alkitab bisa dibuka, bisa ditampilkan. Kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 21. Apa di sana teman-teman katakan? Ayat. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejak. Amin. Jadi adalah kasih karunia. Kalau kita menderita karena iman kita kepada Kristus, bisa buka ayat 19 dulu. Ya, perhatikan. Kalau kita menanggung penderitaan yang tidak harus kita tanggung, kalau kita mengalami tantangan yang tidak harus kita tanggung, kalau kita mengalami sesuatu yang tidak ada yang seharusnya tidak kita tanggung karena iman kita di dalam Yesus, firman Tuhan menuliskan bahwa itu adalah kasih karunia. Amin. Amin. Ini merupakan sebuah penghiburan bagi setiap kita, Bapak Ibu yang terkasih. Kalau kita di Indonesia masih bebas lah untuk kita beribadah ya, meskipun ya ada beberapa daerah di negeri kita ini yang masih ada tantangan untuk beribadah, khususnya mereka yang beribadah di gereja-gereja rumah, masih ada tantangan untuk dihalang-halang untuk beribadah. Tetapi kalau kita melihat rekan-rekan kita yang ada di negara lain, saya mendapat info di Suriah kalau nggak salah ya, Kristen Ortodoks yang dibantai secara massal. Dan beberapa berita beberapa waktu yang lalu, yang sudah lama, beberapa tahun yang lalu, kita sempat mendengar gereja dibakar, ya kan? Beberapa hamba Tuhan mengalami aniaya
kejadian Aceh waktu beberapa tahun yang lalu sebelum tsunami melanda Aceh. Mereka dilarang untuk beribadah, merayakan ibadah Natal. Dan itu merupakan satu risiko yang harus kita tanggung sebagai orang yang percaya. Tapi saya ingin berkata sebagai hamba Allah pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, kalau sekalipun Tuhan izinkan penderitaan karena iman untuk alami dalam hidupmu, saya ingin berkata sebagai hamba Allah bahwa itu adalah kasih karunia. Amin. Jadi berbicara mengenai kasih karunia Allah, ini bukan hanya berbicara mengenai keselamatan saja. Amin. Berbicara mengenai kasih karunia Allah, ini bukan hanya berbicara mengenai hidup dibenarkan saja, tapi berbicara mengenai kasih karunia Allah, ini pun juga berbicara mengenai hidup menderita di dalam Tuhan. Makanya kita harus berbahagia. Amin. Katakan berbahagia. Kalau kita menderita, disiksa, mengalami penganiayaan karena nama Yesus, itu adalah kasih karunia. Terus yang kedua, kenapa kita harus berbahagia? Ayat 20 di sana ditulis bahwa sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ayat 21 firman Tuhan menuliskan apa? Ayat 21 ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi alasan kedua kenapa kita harus berbahagia karena penderitaan yang kita tanggung di dalam Kristus adalah begini, karena kita mengikuti teladannya. Amin. Saya mau tanya Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita ditanya apakah kita mau sama seperti Yesus? Jawabannya tentu kita mau. Iya kan? Kalau semua kita, setiap orang Kristen, setiap orang percaya ditanya apakah kita ingin sama seperti Kristus? Oh iya, kita mau sama seperti Kristus, karena memang goal kita yang utama dalam hidup ini adalah kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Dan bahkan ada pujian yang bilang begini, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Cara atau jalan untuk kita menjadi serupa dengan Kristus adalah ini: kita turut mengambil bagian di dalam penderitaan. Amin. Penderitaan yang tidak kita cari-cari, penderitaan yang tidak kita buat-buat, tapi penderitaan memang betul karena risiko dari iman kita. Paulus berkata di dalam salah satu surat bahwa yang ku kehendaki ialah menjadi serupa dengan Dia di dalam kematian. Amin. Terus yang berikutnya, kenapa kita harus berbahagia? Karena penderitaan yang kita tanggung. Yang berikutnya kita baca di dalam pasal 4 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan berkata apa di sana? 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 2. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Kenapa kita harus berbahagia dengan penderitaan Kristus? Karena dengan cara demikian kita tidak lagi memiliki keinginan untuk berbuat dosa. Coba kita buka kitab Roma pasal 6
ayat 5 sampai 11. Kita Roma pasal 6 ayat 5 sampai ayat 11. Kita baca pelan-pelan. Ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghadapkan diri lagi kepada dosa. Ayat 7. Firman Tuhan berkata, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ayat 8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita hidup juga dengan Dia. Ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, Ia tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Ini panggilan kita sebagai orang yang percaya Bapak Ibu yang terkasih, yaitu kita turut mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, supaya kita pun juga terbebas dari ikatan dosa. Amin. Dan yang terakhir, yang keempat, alasan kenapa kita harus berbahagia di dalam penderitaan Kristus. Kita baca pasal 4, 1 Petrus pasal 4 ayat 14. Kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 14. Firman Tuhan menuliskan apa? Berbahagialah kamu jika kamu menista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Amin. The Spirit of Glory, roh kemuliaan, yaitu roh kudus, yaitu roh Allah, itu ada pada kita ketika kita memiliki satu sikap untuk berani dan rela menderita bagi Kristus. Amin. Jadi berbicara mengenai kehidupan orang percaya Bapak Ibu yang terkasih, ini bukan hanya berbicara mengenai kehidupan atau aktivitas untuk kita datang selalu ke gereja, kita datang selalu ke persekutuan, kita mengambil bagian di dalam pelayanan, tetapi lebih dari itu, yang Tuhan mau kita pun juga rela menderita bagi Dia. Amin. Ada sebuah pujian yang begini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada bersembunyi bagimu. Refleksikan. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai Kau dapati aku tetap setia. Coba perhatikan dari bait pertama sampai ke ref, sampai ke ending pujian ini. Ini ada satu benang merah. Yang pertama kita melihat semua pertanyaan, apakah aku sungguh mengasihi Yesus? Amin. Dan pada akhirnya dikatakan bahwa aku berjuang sampai akhirnya, sampai kodam nanti aku tetap setia. Artinya begini, kalau kita, sekali lagi, kalau kita berkata dalam hidup ini kita mengasihi Tuhan, maka begini, kita harus berani rela menderita
Kristus. Amin. Indikator kasih orang percaya kepada Tuhan adalah kehidupannya yang rela menderita bagi dia. Amin. Jadi bukan hanya hidup diberkati saja, Bapak Ibu yang terkasih, ya. Ya memang janji Tuhan yang hidup kita pasti diberkati kalau kita setia. Betul ya? Itu janji Tuhan. Tapi ingat, di balik dari segala berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, ada satu sisi dalam hidup kita sebagai orang yang percaya, yaitu panggilan untuk menderita. Saya mau tanya dulu, berani menderita bagi Tuhan atau tidak? Jemaat Tuhan yang mau menderita bagi Kristus katakan amin. Tapi saya percaya orang yang bertahan sampai pada kesudahan, ia pasti akan memperoleh mahkota. Amin. Mahkota bukan hanya masuk ke surga, ada mahkota. Amin. Kalau hanya masuk surga, ya semua orang yang percaya padanya pasti masuk surga. Tapi orang yang mau menderita bagi dia, yang layak memperoleh mahkota. Amin. Saya melihat jemaat Tuhan di sini yang akan memperoleh mahkota. Amin. Yang memperoleh mahkota katakan amin. Amin. Tidak katakan amin. Tidak mau memperoleh mahkota. Amin. Jalan hidup kita, panggilan hidup kita sebagai orang yang percaya, yaitu kita menderita bagi dia. Amin. Karena itu kasih karunia. Karena itu teladan yang harus kita ikuti, teladan Kristus yang harus kita ikuti. Dan dengan cara demikian kita akan menerima Roh kemuliaan, yaitu Roh Kudus yang sudah dijanjikan bagi setiap kita orang yang percaya. Saya berdoa setiap kita akan dimampukan oleh Roh Kudus untuk kita menjalani panggilan hidup kita, yaitu panggilan menderita bagi Tuhan, bagi Kristus, damai sejahtera menjadi diri bagian kita, dan pemeliharaan Tuhan menjadi diri bagian kita. Ya setuju kita dulu tepuk tangan. Mari kita tutup pada hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, kita nyanyikan pujian kami. Sedikit
sebagai orang yang percaya, yaitu panggilan untuk mereka beriman bagi Yesus. Penderitaan bukan karena perbuatan jahat, penderitaan bukan karena dosa, tapi penderitaan karena kita melakukan kebenaran firman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu ini saya katakan sebagai hamba siang hari ini. Oh, selama kita masih berada di muka bumi ini, itu artinya kita masih di dalam perjuangan. Kita masih terus berjuang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, yaitu berjuang membangun setiap keinginan baik, berjuang selalu mempertahankan iman kita di hadapan Tuhan. Tidak minta yang lain dalam hidup. Tuhan hanya minta satu, yaitu tetap setia bertahan sampai pada akhir. Saya berdoa sebagai Allah pada siang hari ini setiap kita memperoleh bagian dalam kehidupan kita, dan itu menjadi kerinduan kami sebagai hamba Tuhan, yaitu setiap jemaat orang-orang yang percaya tidak ada yang dibinasakan, melainkan semuanya diselamatkan, semuanya memperoleh rahmat. Dan ini doa kami, Bapak Ibu yang terkasih, yaitu Roh Kudus akan memampukan untuk menjalani panggilan hidup ini, yaitu panggilan untuk tetap berjuang, panggilan untuk rela berkorban bagi Kristus. Mari kita berdoa semua yang berdoa. Tapi firman Tuhan ini datang
dalam hidupmu. Engkau yang lemah, jadi kuat karena kasih karunia Tuhan. Engkau yang berduka, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Engkau yang ada dalam pergumulan, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Engkau yang terintimidasi, engkau yang sudah mulai ragu karena pengirimanmu akan Tuhan. Pagi hari ini saya dikatakan sebagai hamba Allah, jadilah kuat karena kasih karunia Tuhan. Engkau yang sudah berdoa begitu sekian lamanya, meminta Tuhan menjawab doamu, tapi sampai saat ini Tuhan belum menjawab doamu. Saya ingin berkata sebagai hamba Allah pada pagi hari ini, jadilah kuat. Haleluya. Terima kasih. Sekali kemarin meninggalkan Engkau, sekali kemarin membiarkan Engkau. Tetap setia, karena sebagai Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tetap setia berdoa, tetap setia berkumpul, tetap setia mengiring Tuhan, karena segala sesuatu indah adalah aku. Terima kekuatan ini dari Tuhan. Bapak Ibu terkasih, buka kedua belah tangan. Kasih karunia Tuhan mengalir. Kasih karunia Tuhan mengalir. Menjadikan engkau kuat, menjadikan engkau kokoh, menjadikan engkau perkasa, menjadikan engkau tahan uji, menjadikan engkau tahan mati. Engkau akan tetap kuat oleh kasih karunia Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah selesai berkata-kata pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Tetapi jangan pernah selesaikan pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Permuliakan nama Tuhan. Terus katakan janji kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kasih karunia Tuhan menguatkan kami, memampukan kami untuk kami tetap berjuang, bertahan sampai pada akhir, dan kami yakin Tuhan akan dapat menjemput kami untuk kedua kalinya. Segala puji dan hormat diberikan sebagai hadirat-Mu ya Allah. Segala kemuliaan hadirat-Mu, segala sorak-sorai hadirat-Mu, segala kemuliaan, puji-pujian, di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini doa kami, dan kami balaskan